kerendahan hati menjadikan kita orang-orang yang sungguh-sungguh punya makna, punya nilai tersendiri di dalam hidup kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37 yang kita renungkan hari ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan makna kesadaran akan kerendahan hati. Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37 ini menceritakan tentang Yesus yang bersama dengan para muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus memberitahukan kepada para murid bahwa dia akan diserahkan ke tangan orang-orang yang akan membunuhnya, tetapi murid-muridnya tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Yesus memberitahukan kepada para murid tentang apa yang sesungguhnya yang akan terjadi padanya. Para murid belum bisa untuk memahami apa yang dikatakan Yesus. Dari sini kita mau belajar bahwa kita perlu memiliki kesadaran tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita perlu membaca tanda-tanda zaman. Situasi yang ada di sekitar kita perlu kita pelajari, kita cermati, dan kita bisa menangkap makna di balik seluruh peristiwa hidup ini. Para murid kurang memahami apa yang dikatakan oleh Yesus karena memang mereka hanya melihat Yesus sebagai guru, tetapi mereka belum sampai pada satu titik melihat dan mengimani Yesus sebagai putra Allah. Maka sekali lagi dibutuhkan kepekaan untuk melihat kehadiran Tuhan itu di dalam seluruh hidup kita. Dan teks Injil hari ini, Yesus mengajarkan para murid tentang spirit, semangat kerendahan hati. Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang ingin menjadi terbesar di antara mereka, orang harus menjadi pelayan bagi semua orang. Kerendahan hati dan siap menjadi pelayan bagi orang lain bukan perkara yang mudah. Mungkin gampang untuk dikatakan, dikhotbahkan, tetapi acap kali sulit untuk dijalankan, untuk dihidupi. Karena kerendahan hati itu bukan datang dari luar. Kerendahan hati itu bukan dipelajari, tetapi dihidupi. Orang bisa menjadi rendah hati karena dia tahu siapa dirinya sesungguhnya. Dia tahu bagaimana menempatkan diri. Dan dia tahu bahwa kerendahan hati sesungguhnya akan menjadikan dia berharga. Kerendahan hati dan menjadi pelayan itu bukan merasa diri menjadi orang yang tidak punya apa-apa.
Kerendahan hati bukan menjadikan orang seperti menerima saja, tetapi justru kerendahan hati adalah puncak dari prestasi seseorang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberitahukan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Penderitaan, salib, bahkan kematian yang akan dialami oleh dia, oleh Yesus. Hanya orang yang rendah hati yang bisa memahami hal ini. Maka kalau kita mau mengikuti Yesus, maka kita perlu belajar untuk menjadi pelayan, menjadi rendah hati, dan siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka lewat firman Tuhan hari ini, kita mau meningkatkan kesadaran tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Setiap pengalaman hidup yang kita alami ini justru membangkitkan dalam diri kita semangat solidaritas, kepekaan membaca tanda-tanda zaman, dan turut ambil bagian di dalam setiap persoalan yang sementara kita alami. Dan yang paling penting, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita perlu terus membangkitkan dan mengembangkan semangat kerendahan hati ini dimanapun kita berada. Karena justru dengan kerendahan hati kita boleh menyaksikan sekian banyak berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kerendahan hati menjadikan kita orang-orang yang sungguh-sungguh punya makna, punya nilai tersendiri di dalam hidup kita. Kerendahan hati menjadikan kita sungguh-sungguh berharga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.